Kami percaya Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kami bersyukur karena pagi hari ini ya Bapa, kami ada di hadirat Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami mendapatkan damai. Kami mendapatkan pengharapan. Kami mendapatkan kekuatan. Betul masih ada pergumulan yang harus kami jalani dalam hidup kami. Betul masih ada orang-orang yang bisa saja merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya ya Tuhan, di dekat Tuhan kami dapatkan kekuatan. Di dekat Tuhan kami dapatkan penghiburan. Bahkan di dekat Tuhan kami dimampukan untuk menghadapi setiap badai kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami diberikan kembali kesempatan untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Bermulai hari bersama-sama dengan firman-Mu. Memulai hari bersama-sama dengan menaikkan doa-doa kami. Betul kami tidak ada di satu tempat yang sama. Kami berbeda-beda tempat. Kami berbeda-beda denominasi gereja. Tapi kami percaya kami menyembah Yesus. Kami menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Memampukan kami menghadapi setiap badai hidup. Karena itu sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Roh Kudus, kami rindu dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini kami dapatkan kekuatan. Pagi hari ini kami temukan pengharapan. Bahkan kami yang pagi hari ini datang bersekutu dengan Tuhan, kami tergenapi firman-Mu atas hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan setiap kami dari sakit penyakit kami. Bahkan yang lemah Allah kuatkan, yang berbeban berat Allah hiburkan. Di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami rindu firman-Mu, kami dengar. Pagi hari ini kami rindu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas kami Allah, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi bagi setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 8. Kemarin kita sudah bahas dari Kejadian pasal pertama sampai dengan Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Dan setiap bahasan yang saya sampaikan atau setiap renungan pagi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa lihat kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan di sana juga bukan hanya renungan-renungan pagi yang saya bagikan, tapi ada program saya Bible and Coffee, di mana saya bagikan renungan singkat buat setiap kita umat Tuhan, agar kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak fokus kepada masalah. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita, firman Tuhan itu terang bagi jalan kita, pelita bagi langkah kaki kita, sehingga kita tidak terantuk dalam kegelapan, bahkan kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Karena itu pastikan setiap hari kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8 hari ini kita masuk sampai dengan ayatnya yang ke-16 di hari ini. Mari kita lihat sama-sama kitab kita. Kata Kain kepada Habel, adiknya, ya kan? Kita kemarin belajar bagaimana hati Kain panas, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa panas? Karena tidak dianggap, atau tidak dihiraukan, atau tidak digubris, atau tidak persembahannya tidak dianggap oleh Tuhan. Karena yang dianggap adalah Habel doang. Tapi Tuhan tetap memandang Kain dan berkata, engkau telah berbuat baik. Iya kan? Kemarin kita sudah belajar. Sehingga hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan kita nggak dihargai orang. Jangan sampai karena sikap baik kita tidak direspon orang dengan baik, maka kita kecewa, kita sakit hati dan berkata, aduh capek saya jadi orang baik pendeta. No. Tetaplah jadi orang baik karena engkau berbuat baik, karena engkau sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Amin. Nah, saat ini kita bahas dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang,
tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang kalau hatinya udah jahat, dengar baik, makanya jaga hati itu penting sekali. Makanya Alkitab bilang jelas, Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu rapuh, maka perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan bukan dompet kita, karena Alkitab tidak bilang jagalah dompetmu dengan segala kewaspadaan. No. Yang Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah, dari mana? Dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi hatimu jahat, maka hidupmu jahat. Tapi ketika hatimu dipenuhi damai, maka hidupmu akan dipenuhi dengan ketenteraman. Dan itu akan jadi berkat buat banyak orang. Karena Kain panas hati, maka dia mulai merancangkan yang jahat. Lihat saudara, orang kalau hatinya panas, lihat Saul. Saul berbagai cara, daya, upaya untuk membinasakan Daud. Bahkan dia mengirimkan dia menjadi maju dalam peperangan agar dia mati. Tapi Tuhan promosikan dia. Justru sebaliknya yang terjadi. Orang kalau hatinya udah jahat, dia akan mulai mereka-rekakan yang jahat, saudara. Karena hatinya jahat, hatinya luka. Demikian pula Kain. Dia mulai merancangkan sesuatu yang jahat. Oh iya, gua bawa adik gua ke padang aja, gua hajar di sana, gua matikan dia. Kenapa? Jealous, iri, cemburu, sakit hati, kecewa. Sekarang jadi pertanyaan begini, Habel salah apa? No. Apakah Habel yang mereka-rekakan hal ini? No. Ini kan keputusannya Tuhan. Tuhan yang izinkan hal itu terjadi. Tuhan yang buat seperti itu. Tapi kenapa Kain marah sama Habel? Karena memang sikap hatinya jahat, dasar hatinya jahat, licik. Demikian pula Saul. Apakah Daud salah? Nah. Apakah perempuan-perempuan yang bernyanyi salah? Nah. Karena memang kenyataannya seperti itu. Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksasa. Itu kenyataan. Makanya perempuan-perempuan menyambut mereka, menyanyikan hal itu. Tapi Saul memang dasar hatinya jahat, ya kan, sama kayak Kain, dasar hatinya jahat. Maka dia mulai akan merancangkan yang jahat. Sama Haman pun demikian kan. Ketika mulai merancangkan yang jahat buat orang-orang Yahudi, membunuh Mordekai. Karena apa? Karena Mordekai sakit hati sama Mordekai. Gua lewat bukannya nunduk kayak nyembah gua, malah lu berdiri tentang petenteng. Dari hal ini kita lihat bahwa orang kalau udah dirasuki roh jahat, hatinya jahat dan kasih dalam Tuhan, maka perilakunya pun akan jahat. Yuk di rumah kita masing-masing, taruh tangan kanan kita di dada. Ayo kita buat langkah profetik ini, saudara. Di rumah kita masing-masing, sama-sama bilang sama saya harus jaga hati saya. Amin. Jangan terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar. Engkau yang memutuskan apa yang harus engkau buat dan apa yang harus engkau buat dalam hatimu. Bagaimana sikap yang harus engkau tentukan. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tuhan tahu nggak, saudara? Tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan lihat Kain. Apakah Kain mau jujur? Tapi ternyata tidak juga. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, saudaraku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada nabung. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat Kain dijatuh.
tapi Tuhan tetap menjaga dia. Kain sudah jatuh, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Dalam kehidupan kita, kita harus pegang satu hal ini, saudara. Apa itu? Bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan. Tapi jangan salahkan, jangan salah artikan, maksud saya, kesempatan yang Tuhan berikan. Roh Kudus mengingatkan kita, menegur kita. Kalau kita mau diingat, kalau kita sudah diingatkan, kalau kita sudah ditegur, kita berbalik. Karena itu bukti kasih Tuhan. Dia ada dalam hidup saudara dan saya untuk mengingatkan kita akan jalan-jalannya, sehingga kita tidak melenceng, kita tidak hidup jauh dari Tuhan. Betul kita setelah jatuh, tapi bukan berarti karena kita jatuh lalu kita terlena dalam kejatuhan kita dan kita tinggal dalam dosa kita. Ayo bangkit dong. Masih ada Tuhan kok. Ayo bangkit, Tuhan masih mau menerima engkau. Dia berkata, mari kepadaku, hai kamu yang sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan aku putihkan seperti bulu domba. Itu janji firman Tuhan. Yang penting kita mau datang. Tuhan mau pulihkan kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, yang hari ini saya mau bahas dari perenungan firman Tuhan yang kita ambil bersama-sama dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 16 ini tentang orang yang licik, orang yang jahat. Dunia di mana kita hidup tidak terlepas, tidak akan pernah terlepas dari orang-orang seperti ini. Apa itu? Orang-orang yang seakan-akan berbuat baik. Kain, ayo Abel maksudnya, kita pergi ke padang, tapi dia hajar, dia bunuh Abel secara tiba-tiba. Dan kita nggak pernah tahu, ada orang-orang yang kita pikir ini sahabat, kita pikir teman, nggak tahu dia hajar kita, dia hancurin hidup kita. Mungkin itu ada yang sedang terjadi dalam hidupmu, saudara. Engkau tidak pernah berpikir bahwa orang yang merancangkan yang jahat adalah orang-orang di sedekatmu. Engkau tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang menjatuhkanmu adalah orang-orang di sebelahmu. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, selicik-liciknya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau kita mengerti bahwa kita masih punya Tuhan, maka kita akan tetap berpegang pada firman. Kita nggak peduli orang membuat, karena ada orang begini, pendeta bagaimana saya tahu kalau dia adalah orang yang baik, orang yang tulus? Saya cuma bilang begini, kita nggak tahu. Kita nggak, hari ini secara khusus, di hari-hari terakhir, di zaman akhir ini, kita nggak pernah tahu mana orang tulus, mana orang benar, mana orang tulus maksud saya, mana orang yang berhati licik, berhati busuk. Karena di depan semua terlihat baik, di depan semua terlihat tulus, di depan semua terlihat senyum. Dan kita nggak bisa membedakan. Lalu bagaimana caranya? Caranya semua kembali kepada kita. Kita jangan menilai orang dan berkata, ini orang licik nggak ya? Ini orang punya tipuan apa di balik hidupnya nih? Dia sekarang lakukan yang baik, dia berniat apa di dalam hidupnya? Jangan berpikir seperti itu. Tapi bagian kita apa? Kita yang mesti punya hati yang tulus akhirnya, agar menyikapi orang-orang yang di sekitar kita yang kita tidak tahu dia punya niat apa di balik itu. Tapi kita hanya bersyukur, kita hanya berserah, kita hanya bilang, Tuhan, orang ini saat ini buat baik sama saya. Dan saya nggak tahu tujuannya apa, motivasinya apa. Tapi yang saya tahu, apapun yang dia buat, Tuhan tahu isi hati dia. Kita nggak tahu isi hati dia, tapi Tuhan tahu isi hati dia. Dan saya pegang firman Tuhan, saudara. Saya pegang firman Tuhan. Alkitab jelas katakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat yang tidak dinyatakan. Itu firman Tuhan. Bahasa dunianya apa? Bahasa dunianya apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Jadi kita aja yang tulus. Orang mau tulus kepada kita, orang mau merancangkan yang licik di belakang kita, kita nggak tahu. Tapi kita mesti belajar tulus, melihat semua orang itu, belajar tulus hati kita, sehingga hati kita nggak penuh dengan kecurigaan, saudara. Habel nggak naruh curiga kepada Kain. Dia kakaknya, dia abangnya, dia pikir nggak apa-apa juga, ajak ke padang paling ngapain gitu. Tapi ternyata Kain dihajar di sana.
Demikian pula kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak pernah tahu mana orang tulus, mana orang licik. Tapi izinkan saya mengingatkan hari ini, jangan pernah mencurigai seseorang. Kalaupun dia punya rancangan yang licik dalam hidupnya, Tuhan akan singkapkan. Dan bagi kita pegang firman Tuhan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai semuanya itu untuk mereka-rekakan kebaikan buat kehidupan kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang licik? Ini kalau udah terbuka, saudara, kan kita nggak tahu, awalnya kan dia tulus, awalnya kan dia baik, tapi di balik kebaikannya itu dia punya motivasi yang tidak baik. Ciri-ciri orang licik, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama, dia nggak peduli perasaan orang. Nggak peduli dia susah, yang penting gue senang. Nggak peduli dia menderita, yang penting gue berhasil. Itu orang licik. Sehingga akhirnya berbagai cara dia pakai untuk menghalalkan segala cara dia pakai untuk membuat dia hidup enak, untuk membuat hidup dia nyaman, untuk membuat hidup dia diangkat. Nggak peduli saya harus menjatuhkan orang di atas saya, nggak peduli saya harus sikut orang di samping saya, nggak peduli saya harus injak orang di bawah saya, yang penting saya berhasil. Itu saya bilang licik. Dan dunia itu tempatnya. Itu tempatnya orang-orang yang nggak peduli akan segala sesuatu. Yang penting gue berhasil, nggak peduli gue mesti buat ini, buat itu, rancangkan ini, rancangkan itu. Yang penting hidup gua, hidup keluarga gua itu aman. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang ini sih nggak peduli perasaan orang. Yang kedua, selalu cenderung ngambil jalan pintas. Dia nggak mau dibentuk, dia nggak mau diproses, makanya dia cari shortcut, jalan pintas. Yang penting cepatlah. Banyak yang kayak gini-gini sekarang, saudara. Banyak. Ya, jadi hati-hati. Minimal kita dulu nih. Minimal nih buat kita dulu. Yang pertama, jangan sampai kita nggak peduli perasaan orang. Kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Alkitab jelas katakan, apapun juga yang kamu pengen atau kamu mau orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kalau engkau nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau engkau nggak mau dihianati, jangan hianati orang lain. Itu firman Tuhan. Apapun juga yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kalau kau nggak mau sakiti perasaanmu, jangan sakiti perasaan orang lain. Ya, karena orang licik, orang memiliki akal-akal bulus, maka dia akan menyakiti perasaan orang lain. Nggak peduli dia orang lain tersakiti, kayak yang penting hati gue tenang, ya kan? Makanya saudara pernah lihat, ya nggak peduli lah pendeta, saya mah nggak mau nyimpan dendam, saya mah nggak baik sampai situ, nggak nyimpan dendam, nggak nyimpan benci, nggak nyimpan sakit hati. Tapi saya mau ngomong aja lah pendeta, yang penting saya nggak simpan dendam, simpan sakit hati. Nah begitu kita ngomong, orang yang sakit hati, kita nggak sakit hati, orang sakit hati. Karena omongan kita, karena mulut kita. Ya, yang kedua, cirinya apa? Selalu cenderung apa? Selalu cenderung menghalalkan segala cara atau cenderung mengambil jalan pintas. Dan yang ketiga, di depan, nah ini dia, munafik. Di depan dan di belakang itu berbeda. Di depan orang berbeda, di belakang orang berbeda. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang licik, saudara. Menghalalkan segala cara, ambil jalan pintas, ya kan. Terus di depan muka orang berbeda, di belakangnya berbeda. Terus apa lagi? Nggak peduli perasaan orang dan tindakannya akhirnya curang. Ciri-ciri itu seperti itu. Nah minimal kita menjaga agar kita tidak jadi sama seperti itu. Ya, belajar untuk tulus, belajar untuk menghargai perasaan orang, belajar untuk jadi orang yang menghargai orang lain. Kalaupun ada orang seperti itu, kalaupun ada orang yang licik, ya kita minimal jangan jadi sama dengan itu. Dan ciri-cirinya tadi saya sudah bagikan, saya sudah sampaikan. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Karena orang berkata seperti itu, kan kita kan nggak tahu ini orang tulus atau enggak, atau dia punya siasat, atau dia punya rencana-rencana yang dibaliknya ada sesuatu yang mau menghancurkan hidup saya. Ya kita nggak usah pusingin dia benar atau enggak. Karena kalaupun dia nantinya nggak benar, nanti kan disingkapkan. Tapi kalau kita udah mulai selidiki, kita udah mulai curiga, tapi ternyata dia tulus, kan kasihan, saudara. Jadi caranya bagaimana? Ya kitanya sekarang yang mesti punya hati yang tulus. Daud tulus sama Saul, sehingga dia nggak peduli Saul merancangkan yang jahat dalam hidupnya, dia tetap melayani Saul.
Dia berusaha lemparkan tombak oleh Saul gitu kan, tapi dia tetap main gitar, dia main puji-pujian, menyanyikan pujian. Tulus aja, nanti Tuhan akan singkapkan kok. Kalau sekarang tidak disingkapkan, ya berarti jangan-jangan memang dia orangnya tulus gitu loh. Jadi jangan kita yang menaruh curiga. Nanti kalau kita menaruh curiga, dampaknya kita hancur, saudara. Yang pertama, kita nggak bisa tidur, kita sakit hati, kita kecewa. Karena apa? Karena hati kita. Dari awal saya bilang, jaga hati. Mungkin kau pernah disakiti, mungkin kau pernah dikecewakan, tapi jangan engkau pukul rata semua orang seperti itu nantinya. Enggak. Belajar untuk tulus dulu. Karena ketulusan pasti Tuhan bela. Orang-orang yang tulus hati pasti Tuhan bela. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang licik? Yang pertama, ingat, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Karena apa? Karena itu jebakan iblis. Karena orang yang kecewa dan orang yang sakit hati nanti akan jadi sama dengan orang yang dia kecewakan. Dia akan mulai mengecewakan orang lain. Dia akan mulai menyakiti hati orang lain. Karena cenderung itu akan terikat terus. Orang yang dikecewakan akan cenderung mengecewakan orang lain. Orang yang disakiti hatinya akan cenderung menyakiti hati orang lain. Karena orang yang terluka, dia pasti akan melukai orang lain. Karena itu sikap kita menghadapi orang licik, sikap kita menghadapi orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Pegang prinsip firman Tuhan yang dikatakan Yusuf. Iya kan? Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku, tapi aku percaya Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dalam hidupku. Alkitab jelas katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu termasuk rancangan orang jahat, untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi orang licik? Tenang, sabar. Jangan langsung, wah dia jahat banget ya orangnya. Makanya selalu saya bilang begini, belajar dari pengalaman. Ketika kita belajar dari pengalaman, kita pernah dikecewakan, maka kita mulai berjaga-jaga. Bukan memukul rata ya saudara. Saya tadi sudah bilang, jangan memukul rata semua orang. Oh jangan-jangan nanti dia sama yang kayak kemarin. Oh jangan-jangan nanti dia sama juga nih, punya hal yang licik. Jangan. Tapi minimal dari kitanya berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Jangan sampai nanti ketika kita kecewa, jangan sampai nanti ketika kita tahu bahwa dia tidak memiliki motivasi yang benar, maka kita mulai kecewa dan sakit hati. Jaganya apa? Jaga hati dan jaga sikap kita. Jadi yang kedua saya pelajari menghadapi orang licik, sabar dan tenang. Sabar. Ingat, ini mungkin tantangan, ini mungkin proses dalam hidup kita untuk kita lebih sabar. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itu yang mesti kita pegang. Peperangan kita melawan pengeluh-pengeluh jahat di dunia, melawan roh-roh jahat di dunia, bukan orang, bukan manusia, bukan ada darah dan daging, bukan musuh kita. Sabar dan tenang. Ketika kita menghadapi orang jahat, ketika kita menghadapi orang licik, sabar dan tenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menghadapi orang licik? Percaya. Manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu orang yang tulus. Tuhan tahu orang yang tulus. Dan Tuhan lihat hati. Karena gini, kenapa saya mengangkat hal ini? Agar kita tidak jadi orang-orang Kristen, tidak jadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang jahat. Minimal dari kita nggak jadi orang licik, menghalalkan segala cara, cari cara jalan-jalan pintas. Tapi kita mau diproses, kita mau dibentuk, kita mau diarahkan, kita mau dididik. Tapi kalau sampai kita menemukan ada orang-orang licik di sekitar kita, ada orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang tidak tulus dalam hidupnya, dia mengerjakan segala sesuatunya untuk mendapatkan profit dari kita, it's okay. Toh kita ada untuk jadi berkat kok. Kalau itu merupakan keuntungan bagi mereka, nggak apa-apa, minimal kita tahu, saya sudah jadi berkat buat mereka. Walaupun caranya mungkin tidak menyenangkan hati kita, caranya mungkin menyakiti hati kita, tapi minimal dia untungkan dari kehidupan kita, saudara. Ingat, apapun yang terjadi, tetap memiliki hati yang tulus.
Sehingga akhirnya kita menyikapi orang-orang seperti yang tadi saya katakan, kita tidak tahu dia tulus atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Dan jangan pernah memukul rata dengan pengalamanmu. Oh, jangan-jangan nih orang sama kayak kemarin nih, miliki hati busuk. Jangan dulu. Kalau memang dia benar, kan kita nggak tahu, kasihan dianya nanti. Tapi belajar kitanya sekarang. Saya mesti tulus menyikapi orang-orang yang tidak baik sekalipun, saya mesti tulus. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya sanggup mengubah keadaan saya. Karena saya tahu Tuhan saya melihat ketulusan yang saya buat dalam hidup saya. Ingat, tidak semua orang tulus di dunia ini, tapi tidak semua orang juga licik di dunia ini. Caranya bagaimana kita membedakan? Kitalah yang harus memiliki hati yang tulus. Sehingga ketika kita tulus, kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Kalaupun dia tidak tulus, maka Tuhan singkapkan. Kalaupun dia tidak tulus, Tuhan pakai ketidaktulusannya untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kami masih hidup di dunia, kami masih tinggal di dunia. Masih ada kalanya kami harus diperhadapkan dengan orang-orang yang licik, orang-orang yang memiliki hati yang jahat. Tapi hari ini kami diingatkan, kami tidak boleh memaksakan keadaan untuk semua orang memiliki hati yang tulus. Minimal dimulai dari kami. Kamilah yang harus memiliki hati yang tulus. Sehingga kalaupun ada orang-orang bermuka dua, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari hidup kami, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kami, ada orang-orang yang berusaha merugikan hidup kami, kami tahu Tuhan akan singkapkan itu. Kami tidak maha tahu, Tuhanlah yang maha tahu. Tuhan menyelidiki setiap hati. Karena itu kami umat-Mu pagi hari ini diberikan satu pemahaman, satu pewahyuan, bahwa semua dimulai dari kami. Ketika kami memiliki hati yang tulus, Tuhan perhitungkan. Saudara, jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini menaruh kecurigaan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau yang hari-hari ini hatimu penuh dengan ketakutan, kecemasan, kecurigaan oleh karena masa lalu, karena engkau pernah dikecewakan, karena engkau pernah dilukai, dan engkau takut hal itu terjadi kembali dalam kehidupanmu, sehingga akhirnya engkau penuh dengan kecurigaan terhadap orang-orang sekelilingmu. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat mereka yang hari-hari hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran oleh karena mereka pernah dikecewakan, mereka pernah dirugikan, mereka pernah disakiti. Sehingga akhirnya ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang masuk dalam hidup mereka, mereka mulai khawatir, mereka mulai cemas, mereka mulai berawas-awas. Bapak, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, semua dimulai dari kami. Biarlah kami berjalan dalam ketulusan, karena kami tahu Tuhan menilai hati kami. Dan Tuhan lihat setiap hati anak-anak Tuhan, mereka secara khusus yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri hati yang penuh dengan ketulusan. Kalaupun ada orang-orang yang jahat, yang berusaha merekarkakan yang jahat, tapi kami tidak ketahui, kami percaya sampai hari ini firman-Mu akan tergenapi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak akan sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak dinyatakan. Di dalam nama Yesus, semua terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa, biar setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi secara khusus bersama-sama mendengarkan firman-Mu, hari ini kami diteguhkan, kami diingatkan, kami harus memiliki hati yang tulus, hati yang tidak gampang menilai orang, gampang menghakimi orang. Ampuni kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu, biar firman termaterai dalam hati kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan atas kami, sehingga kami tidak terfokus dengan apapun orang yang buat dalam hidup kami. Yang kami tahu, kami masih punya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat.
Kami punya Tuhan yang sanggup mengubah rancangan-rancangan jahat manusia untuk diputar balikan menjadi rancangan yang baik buat Allah, buat kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kami seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Ini sebabnya kami tidak mau jadi sama dengan serigala-serigala di dunia ini. Kami tetaplah seekor domba. Kami tetaplah anak-anak Tuhan. Apapun yang menimpa hidup kami, kami tetap dibela Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang menopang kami, yang menolong kami. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu satu persatu. Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga kami menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami menjadi garam di tengah-tengah dunia yang kehilangan tawaran. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga kami sepakat berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya sampai hari ini Tuhan kami hidup. Tuhan kami menolong kami. Tuhan kami melihat setiap apa yang kami kerjakan. Bapa, hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari-hari sedang tergoncang dalam rumah tangga mereka. Ada istri-istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya. Ada suami-suami yang ditinggalkan pergi oleh istrinya. Saudara, jika itu adalah dirimu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat suami-suami, buat istri-istri yang telah ditinggalkan oleh pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati, kami bersepakat berdoa buat suami kami, berdoa buat istri kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan. Tuhanlah yang memegang hati setiap mereka. Karena itu kami berdoa, Allah jamah hati suami-suami kami, hati istri-istri kami yang telah pergi meninggalkan kami. Kami doa dijamah dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, kami rebut mereka dalam nama Yesus untuk kembali kepada rumah tangga yang sah di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap perdukunan, setiap karakter-karakter yang jahat, kami berdoa memutuskannya atas mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Kami percaya sampai hari ini doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan akan dipulihkan. Rumah tangga anak-anak Tuhan akan dipulihkan dalam nama Yesus terjadi. Hari ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang berdoa buat pergumulan ekonomi mereka, pergumulan keuangan mereka. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Engkau lihat anak-anak Tuhan yang berdoa, secara khusus mereka yang tergoncang dalam ekonomi, mereka tergoncang dalam keuangan. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka kepada Tuhan karena mereka percaya pertolongan mereka yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka, sehingga keuangan mereka dipulihkan, ekonomi mereka dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ingatkan mereka untuk terlebih dahulu mencari Tuhan. Ingatkan mereka untuk terlebih dahulu mengandalkan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup mereka. Hamba berdoa setiap utang piutang yang harus mereka bayar, setiap utang piutang yang harus mereka lunasi, di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terbuka pintu-pintu berkat, terbuka pintu-pintu berkat dalam hidup mereka, terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang hari-hari sedang sakit, baik mereka maupun anak-anak mereka, atau orang tua mereka, atau keluarga mereka, kerabat mereka. Saudara, jika itu adalah dirimu dan kau berdoa buat kesembuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari dengarkan firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Hari ini kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggarannya. Tuhan Yesus, jamah kehidupan mereka. Dan hari ini hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan buat mereka yang sakit. Mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, karena mereka percaya orang benar menumpangkan tangan, mereka menjadi sembuh. Digenapi firman-Mu dalam hidup mereka Allah. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mengalir aliran kuasa kesembuhan, mengalir
aliran kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mereka terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Yang sakit sudah Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang merintis usaha. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka dipertemukan dengan promosi-promosi ilahi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat anak-anak Tuhan. Mereka berharap, berseru kepada Tuhan. Tuhan buka jalan buat mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Orang muda, dengar baik. Engkau hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan diberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Karena jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat orang-orang muda saat ini. Mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bagi mereka datang pertolongan Tuhan. Bahkan di tahun ini hamba berdoa, mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan. Pasangan hidup yang mencintai Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi dan mencintai mereka, menghargai mereka. Di dalam nama Yesus, Allah buka jalan, sehingga pagi hari ini mereka melihat pertolongan Tuhan. Ada sejarah rekaan Tuhan untuk membawa mereka masuk, bertemu, berjumpa dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa hari ini buat jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah orang tua kami, anak kami. Mungkin mereka adalah mertua, menantu kami. Mungkin mereka adalah adik kakak kami, om tante kami, oma opa kami, ponakan kami, cucu-cucu kami, atau orang-orang sahabat-sahabat kerabat keluarga kami. Bapak, kami mengasihi mereka, kami rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Hari ini kami doa di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Kami doa, kami sebutkan nama mereka satu persatu pagi hari ini. Kami rindu melihat mereka dijamah Tuhan. Kami rindu melihat mereka dipulihkan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pulihkan mereka Allah. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga teringat buat keluarga, rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah engkau, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan. Mereka yang dengan setia menantikan keturunan-keturunan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh, terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Kesehatan reproduksi suami dan istri diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Allah mempercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Terbuka pintu berkat dalam anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ada di kota di mana kami tinggal. Karena itu kami mau berdoa buat kota kami, karena kami percaya kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Angkat tanganmu ya sudah dikasih dalam Tuhan. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Berkati kotamu, karena engkau ada untuk memberkati kota di mana engkau tinggal. Mari sama-sama ucapkan berkat buat kota di mana kita tinggal. Bapa, kami berdoa mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Kami percaya kota kami dijaga Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Shalom Allah turun atas kota kami. Kami doa kuasa Tuhan turun atas kota kami. Dijauhkan kota kami dari mara bahaya. Dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Yesus, segala rancangan-rancangan roh jahat kami patahkan atas kota kami. Demi nama Yesus Tuhan, terjadi kedamaian, terjadi keamanan, perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami. Kami teringat juga akan bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disertai Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa Kapolri, Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bahkan Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa kepala-kepala daerah di dalam nama Yesus. Para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dalam mereka memimpin bangsa kami diberikan hikmat, roh takut dan gentar akan Tuhan. Berikan mereka hati yang jujur, hati yang tulus ikhlas. Bahkan kami berdoa setiap manusia yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, setiap mereka yang menabur roh perpecahan atas bangsa kami, kami doa dalam nama Yesus Tuhan jamah.
Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa buat masa-masa pandemik ini. Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat. Tuhan, pulihkan bangsa kami dari kasus Omikron yang ada. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Omikron shutdown di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Omikron akan menurun. Kasus-kasus Omikron akan menurun. Kami percaya dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, Allah. Para dokter, para suster, para perawat, para relawan. Di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hati yang sukacita. Terima kasih Bapak. Mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah hati mereka. Oh Tuhan, singkapkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur karena kami pagi hari ini berjumpa dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengalami Tuhan. Melalui firman-Mu kami belajar untuk selalu memiliki hati yang tulus menghadapi orang-orang licik sekalipun yang kami tidak tahu apa tujuan dan motivasi hidup mereka. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tetap menjadi bagian kami yang menyingkapkan, yang menerangi segala sesuatu dan mengambil segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Mbak ucapkan berkat buat umatmu. Di rumah mereka masing-masing, mereka akan kembali dalam aktivitas mereka. Berkatilah mereka di sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam iman, kami berjalan pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Sebab kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Tetap memiliki hati yang tulus, menyikapi orang-orang yang sakit hati, menyikapi orang-orang yang mengecewakan kita. Tetap memiliki hati yang tulus, karena Tuhan melihat hati kita. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Pastikan setiap kita memulai hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom.